Setelah resmi mendapatkan Mesielgers dan Eliano Reinders, PSSI bersama Sintayong masih belum puas mencari pemain keturunan anyar. Sejumlah pemain seperti Kevin Dix, Mauro Zylstra hingga Ole Romeni mulai menjadi bidikan baru dalam waktu dekat. Ketiga pemain ini sudah memberikan respon positif sehingga proses naturalisasinya diprediksi nggak akan memakan waktu yang lama. Kehadiran pemain keturunan anyar juga akan mempersolid skuad elit yang berisikan pemain Eropa. Cetak Gol coba merangkum prediksi pemain keturunan baru tim nasional Indonesia sebagai berikut. Belum puas mencari pemain keturunan Grade A. Timnas Indonesia sudah mendapatkan jasa pemain keturunan Grade A yakni Mesielgers dan Eliano Reinders. Kedua pemain ini telah mengambil sumpah di Belgia pada akhir September yang lalu. Mesielgers dan Eliano Reinders mengaku bahagia bisa berseragam merah putih. Hilgers mengatakan dirinya sudah nggak sabar ingin merasakan atmosfer di hadapan supporter Garuda. Saya sangat bangga untuk momen ini. Saya tidak tahu bagaimana caranya untuk menjelaskan perasaan ini. Saya punya darah Indonesia dan tumbuh di Belanda dengan keluarga Indonesia, tutur Hilgers. Serupa dengan Mesielgers, Eliano juga bangga bisa membela Panji Merah Putih. Pemain dari PIC Zwolle ini akan terus memberikan yang terbaik untuk pasukan Garuda Nusantara. Kedatangan Hilgers dan Eliano ternyata nggak membuat PSSI merasa puas. Erick Thohir menegaskan dirinya bakal terus melanjutkan eksplorasi mencari pemain keturunan. Hal itu disampaikan oleh anggota Exco PSSI yakni Arya Sinulinga. Dia menyebut Erick Thohir mencari pemain keturunan dari berbagai kelompok usia hingga senior. Gini, Pak Erick selalu katakan kita butuh 150 pemain dari U15 hingga senior. Jadi kita penuhi semuanya sampai 150 secara keseluruhan, ungkap Arya Sinulinga dari kanal YouTube superbowl.id. Tujuan Erick Thohir sendiri adalah demi menjaga regenerasi di skuad tim nasional senior. Jadi regenerasinya enak, kalau ada yang tertinggal masih ada regenerasi berikutnya, tambah Arya Sinulinga. Melihat perkembangan sejauh ini, proses regenerasi itu sudah nampak di tubuh tim Merah Putih. Skuad timnas senior hanya punya beberapa pemain yang mendekati usia 30 tahun. Kan bisa dilihat dari pemain senior seperti Tom Haye dan Jordi Amat. Nggak mengherankan PSSI mengincar pemain keturunan berusia matang maupun muda. 3 calon pemain keturunan telah dibidik dan berpotensi bakal dinaturalisasi dalam waktu dekat. Kevin Dix. Tiga calon pemain diantaranya adalah Kevin Dix yang saat ini dirumorkan kuat untuk bergabung ke Timnas Indonesia. Meskipun sempat menolak kehadirannya masih diharapkan oleh Sintayong. Setelah lama gak terdengar, rumor naturalisasi Kevin Dix kembali mencuat. Apalagi setelah namanya baru-baru ini nggak masuk dalam skuad timnas Belanda yang dilatih oleh Ronald Koeman. Dix bahkan memberikan kode dengan memasang bendera Indonesia di bio Instagramnya. Selain itu, sang pemain juga bersedia membela Panji Ibu Pertiwi. Ini adalah kali pertama mereka menghubungi agen saya. Saya merasa terhormat karena mereka percaya saya akan jadi tambahan yang bagus. Indonesia sudah berkembang pesat, kata Dix. Kode kuat Kevin Dix bakal dinaturalisasi adalah dengan rumor dirinya yang akan terbang ke Jakarta. Hal itu diungkapkan oleh salah seorang pelukis bernama Zulham Subari. Saat itu Subari melukis wajah Kevin Dix yang langsung mendapatkan respon positif. Pemain Copenhagen ini langsung menyebut bakal membayar lukisan tersebut di bulan Oktober ini. Para penggemar dan netizen langsung membuat spekulasi jika Kevin Dix juga bakal dinaturalisasi. Arya Sinulinga selaku Exco PSSI belum memberikan tanggapan dan kepastiannya. Ya belum tahu, lihat saja nanti bagaimana ke depannya. Kami tidak mau berbicara sebelum pasti, ungkap Sinulinga. Jero Riedewald.
Jero Riedewald menjadi nama selanjutnya yang kemungkinan besar didatangkan oleh PSSI. Pemain Royal Antwerp ini memang tengah menjadi incaran federasi sejak dulu. Saat itu Riedewald bakal didatangkan bersamaan dengan Calvin Verdong. Namun Roni Pangabean mengungkapkan pemain berambut kribo ini sudah mampir ke Indonesia. Namun sayangnya Riedewald terpaksa harus menunda kedatangannya ke tanah air. Alasannya PSSI masih meragukan darah keturunan para pemain Crystal Palace ini. Riedewald sendiri disebut-sebut punya darah mayoritas Suriname bukan Indonesia. Hassani Abdul Ghani menjelaskan kalau hal tersebut yang menjadi hambatan utama bagi PSSI. Sudah lama nama Jero Riedewald muncul saat PSSI ingin merekrut pemain diaspora. Namun selama ini ragu kalau dirinya punya hubungan darah dengan Indonesia, ucap Hassani. Namun rumor tersebut mulai tertepis dengan Jairo yang memasang bendera merah putih di Instagramnya. Apalagi rumor ini semakin berhembus setelah skuad Garuda tampil hebat di ronde ketiga. Media Belanda yakni Football Premier menyebut kalau Riedewald sedang dalam proses naturalisasi tim nasional Indonesia. Ini cukup istimewa karena ada beberapa pemain lagi yang bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Saya tahu bahwa Jero Riedewald sedang dalam proses, ucap host Football Premier. Kedatangan ex-Ajax Amsterdam ini akan menambah kemewahan yang dimiliki skuad Garuda. Riedewald sendiri dianggap sebagai kepingan yang sangat dibutuhkan oleh Sintayong. Pasalnya pemain berusia 28 tahun ini berposisi sebagai gelandang bertahan. Riedewald dinilai dapat menjadi tandem yang tepat agar Tom Haye lebih leluasa mengatur serangan timnas Indonesia. Ditambah lagi dirinya juga bermain di Liga Belanda yang membuat kemampuannya semakin terasah. Mauro Zylstra. Selanjutnya ada Mauro Zylstra yang juga menjadi salah satu nama yang disebut siap membela timnas Indonesia. Pemain 20 tahun ini bahkan sudah gencar diberitakan membela tanah air. Zylstra bahkan sampai masuk ke berbagai media Belanda seperti Football Premier. Media ini menjelaskan akan ada 5 pemain yang coba dinaturalisasi oleh PSSI termasuk Zylstra. Timnas Indonesia masih bisa mencoba untuk mendekati Delano Ladan, Navaron For, dan pemain-pemain lainnya yang bisa memberikan dampak luar biasa, ucap host Football Premier. Meski begitu, nama Zylstra sendiri akan menjadi salah satu target utama PSSI. Pasalnya, striker berusia 19 tahun ini dianggap sebagai solusi dari buntunya lini serang Indonesia. Saking buruknya, Sintayong sampai mengkritik keras kualitas striker skuad Garuda. Jadi saya melihat memang di timnas saat ini kurang untuk cetak gol dan peluang-peluang yang ada pun sangat sulit untuk tercipta gol. Saya bisa baca posisi paling lemah di timnas sekarang itu striker, kritik Sintayong. Hadirnya Zylstra diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan tersebut. Apalagi striker kelahiran Zaandam ini terkenal ganas saat berada di depan gawang. Di musim lalu striker kelahiran 2004 ini berhasil mengemas 9 gol dari 19 laga. Ditambah lagi Zylstra sendiri sudah menyumbangkan 2 gol dan 1 assist dari 2 pertandingan musim ini. Selain itu, striker berusia 19 tahun ini juga punya keunggulan di postur tubuh. Striker Volendam U21 ini punya tinggi 188 cm. Bahkan media Vietnam sampai ketakutan jika mengetahui Zylstra yang sedang dinaturalisasi PSSI. Soha menulis bahwa kehadiran striker jangkung tersebut akan menjadi PR besar bagi negara ASEAN. Dengan keunggulan fisik dan kemampuan tajam memanfaatkan peluang, Mauro Zylstra dinilai akan menjadi tambahan yang sangat berkualitas bagi timnas Indonesia, tulis Soha. Oleh Romeni. Selain Mauro Zylstra, Ole Romeni juga menjadi nama yang diincar oleh PSSI untuk menambah daya gedor timnas Indonesia. Apalagi striker dari FC Utrecht ini menjadi salah satu incaran utama PSSI. Romeni sendiri memang menjadi dambaan dari Sintayong karena termasuk dalam pemain grade A. Arya Sinulinga mengungkapkan sang pemain memang tengah dikejar oleh PSSI.
Untuk stok striker masih terus kita cari yang mana memang kita sudah punya satu nama jagoan, tapi dirinya mengaku belum tertarik main di Indonesia. Ucap Arya. Kedatangan Ole Romeni sendiri diperkirakan akan membuat Sintayong bahagia. Pasalnya pelatih asal Korea Selatan ini memang mendambakan punya striker grade A. Apalagi striker berusia 24 tahun ini kedapatan berfoto bersama dengan Jay Itzes dan Ivar Jenner. Hal tersebut disinyalir sebagai kode dari Romeni untuk membela timnas Indonesia. Jika berhasil dinaturalisasi oleh Romeni dinilai menjadi kekuatan baru yang sangat mengerikan bagi timnas Indonesia. Belum lagi dirinya menjadi striker utama di FC Utrecht. Pemain kelahiran Nijmegen ini berhasil tampil mengerikan di Eredivisie musim ini. Romeni sendiri sudah berhasil menyumbangkan 2 gol bagi skuad Domstede-Ligen. Ditambah lagi kemampuan dari striker setinggi 185 cm ini mendapatkan pengakuan dari Robin van Persie. FC Utrecht benar-benar memiliki pemain yang bisa membuat perbedaan. Saya rasa laga melawan mereka akan menjadi pertandingan yang sulit. Puji Van Persie. Itulah ulasan prediksi pemain keturunan baru tim nasional Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Apakah semua pemain ini bisa ditargetkan bergabung dalam waktu dekat dan bisa menambah kekuatan baru skuad Garuda? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.